Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in fa ahsana khalqahu wa tartibah wa addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah wa zakka wasafahu wa akhlaqahu summa takhadahu safiyahu wa habibah wa wafaqa lil iktida bihi man arada tahdhibah wa harrama 'anit takhalluqi bi akhlaqihi man arada takhyibah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala nahjihi wa ihtada bihudah. Amma ba'du, hadaratil afadil masyahil ulama, para kiai, para pinisepuh yang kami muliakan, utamanya Hadratul Mukarram Kiai Haji Abu Syra Karim MSI, pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah Al-Mukarramah Ibu Hajah Fitriana Abu Syra Karim, juga Al-Mukarramah Nyai Hajah Firzan Nida Bushra Karim, dan seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah yang kami muliakan di ma'izzukum wa karamukum, jajaran asatidah dan ustadat juga yang kami muliakan, para wisudawan, tidak ada wisudawannya ya, para wisudawati yang baru saja dibaiat, yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali santri yang berbahagia, hadirin hadirat undangan seluruhnya yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir dalam majelis ini, majelis yang terhormat, majelis yang mulia, majelis yang insya Allah dipenuhi dengan barakah, dipenuhi dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang insya Allah menjadi perantara kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Khusus untuk Ning Firzan Kiai Busra, saya sampaikan terima kasih telah mengundang penceramah ganteng. Saya ganteng karena laki-laki, yang banyak perempuan. Terima kasih juga saya diberi kehormatan untuk berbicara yang sebenarnya Hadratul Mukarram Kiai Haji Abu Syra Karim jauh lebih berpengalaman, jauh lebih alim, jauh lebih memiliki kapasitas yang cukup dibanding daripada saya. Tapi saya memberanikan diri untuk bisa berbicara, karena kalau saya nanti salah, ada yang akan memperbaiki. Lalu saya ingin sampaikan selamat kepada anak-anak santri. Saya panggil anak saja karena mungkin usianya jauh seusia anak saya, yang baru saja dilantik sebagai wisudawati hafizil Quran.
Saya ingin katakan kalian semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, kalian diantaranya orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk mengemban Al-Quranul Karim. Dan pilihan Allah ini tentu adalah pilihan yang terhormat. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian aku wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang aku pilih dari hamba-hambaku. Dari ayat ini Bapak dan Ibu sekalian bisa kita pahami bahwa tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak semua orang punya bakat menghafal Al-Quran 30 juz. Kecuali orang-orang yang memang sudah ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran dan selesai 30 juz. Apalagi tadi saya mendengarkan dari pengasuh ada yang menyelesaikan hafalan hanya 1 tahun. Hebat. 30 juz dihafal 1 tahun. Luar biasa. Biasanya target yang biasa adalah 3 tahun. 1 tahun 10 juz, 2 tahun 20 juz, dan 3 tahun 30 juz. Ini kalau ada yang 1 tahun selesai 30 juz berarti cerdas. Dan Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran itu mesti cerdas. Mesti cerdas. Benratin. Mun bini rat, mun lake genteng. Tidak semua orang ganteng, tidak semua orang cantik itu cerdas. Ya. Tidak semua orang ganteng, tidak semua orang cantik cerdas. Tapi orang hafal Al-Quran itu mesti cerdas dan mesti ganteng, mesti cantik. Orang cantik, orang ganteng tidak mesti hafal Quran. Tapi orang hafal Quran mesti ganteng, mesti cantik. Tidak mungkin kita katakan hafal Quran jadi yang coba. Gak berani kita katakan. Karena apa? Jepon guru dan gaula. Orang yang hafal Al-Quran dimanapun dia berada akan dimuliakan dan dihormati seperti Al-Qurannya. Maka orang tak kira ada bu ben serem bandaga orang saya hafal Al-Quranul Karim. Mun orang hafal Al-Quran cerdas ben genteng rati. Kadito. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan beberapa hal di dalam ayat yang mengarah kepada menghormati dan memuliakan orang-orang yang ahli ilmu. Dan ulama mengatakan bahwa orang-orang yang hafal Al-Qur'an sudah mendapatkan separuh ilmu karena hafal lafaz Al-Qur'annya saja itu sudah separuh dari bagian totalitas ilmu pengetahuan. Maka Nabi orang kadinta ampunlah hafal Al-Qur'an separuh ilmu ampun ikuasain. Tinggal mendalami rincian-rinciannya. Menabi globalnya kadinta ampun laoni. Misalnya ditanya tentang anak-anak ini yang sudah hafid, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, siapa ayo? Dia sudah tahu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum
wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Terus wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain. Sudah tahu, tinggal dia diberitahu ini loh rincian wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka sebenarnya separuh ilmu dia kuasai, karena seluruh ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta Kak Dinto oleh Allah sudah terkandung di dalam Al-Quranul Karim, sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kak Dinto saya dawuh Allah dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Quran untuk mengatur segala kehidupan manusia. Apakah persoalan Kak Dinto kehidupan dalam relasinya dengan Allah atau relasinya dengan sesama manusia? Apakah persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan politik, sosial keagamaan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ingin punten. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Quran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Hebat. Mun segasa dah munyi sekali. Dah hafal mun seganto nyambung tanggi. Ada sebagian saya nyambung. Dialah Allah alladzi anzala 'alaikal kitaba, yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran, minhu ayatun muhkamat. Dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sudah muhkamat. Muhkamat Kak Dinto pun apa? Sudah jelas, maknanya jelas, mudah dipahami, persoalan halal dan haram sudah jelas, tinggal diamalkan, diimani dan diamalkan. Wa ukharu mutasyabihat, ada lagi di dalam Al-Quran bagian-bagian tertentu yang masih mutasyabihat. Mutasyabihat artinya masih serupa, masih memerlukan nalar untuk bisa memahami. Tapi manabi ulama-ulama salaf Kak Dinto mbak tak kasokan nafsirin ayat-ayat mutasyabihat panika, langsung diserahkan kepada Allah. Kak Dinto saya dawuhi sareng para ulama bahwa ayatun utaba ukharu mutasyabihat maksudipun awailus suar. Ngerti awailus suar? Awal-awal alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, tasin, taha, yasin, nun dan seterusnya. Kak Dinto, manabi ulama mutakhirin kasokan mencari makna dari setiap huruf awailus suar panika. Manabi ulama salaf Kak Dinto 300 tahun setelah hijrahnya Nabi, atau abad pertama sampai abad ketiga. Kak Dinto ulama salaf. Di belakang, keempat ke belakang Kak Dinto ampun khalaf. Ulama-ulama salaf termasuk tabi'in, sahabat, Kak Dinto tak kasokan amaknain alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksudkan. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada yang mutasyabihat? Tanggi. Kenapa kok tidak semuanya muhkamat? Sedawagi ibn Al-Quran, hunna ummul kitab, di mana yang muhkamat Kak Dinto menjadi pokok-pokok dari Al-Quranul Karim. Kok masih ada yang mutasyabihat? Asy-Sya'rawi dan beberapa ulama tafsir yang lain mengatakan
Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran ada yang harus diimani dan segera diamalkan, dan ada yang cukup diimani saja. Diimani saja. Gimana kah? Awailus suwar diantaranya. Tidak perlu kita mencari-cari maknanya. Kadinto lagi-lagi kembali kepada pendapat ulama salaf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa pentingnya? Ada banyak hikmah. Jaipun semenika. Kenapa kok ada awailus suwar? Ma'bada alif lam mim. Nah, kiai-kiai mangken kadinto nyontoin semenika. Kalau sepur mau jalan, lagi non? Tahu kereta api enggak? Nah, kereta api kalau mau jalan biasanya kan ada aba-aba, ada bunyi tut tut, ada bunyi-bunyi. Untuk apa? Agar para penumpang perhatian bahwa kereta api akan segera berangkat. Begitu juga di dalam Al-Quran. Kenapa Allah memulai dengan awailus suwar, awal-awal surat? Ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadintoh adalah merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Selain hikmah-hikmah yang lain. Dan gue mungkin ampunlah pernah menyampaikan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Dhalam kadinto ada buaki, kenapa Allah memanggil kanjeng Nabi dengan panggilan Toha? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ada kan? Kenapa Allah memanggil kanjeng Nabi Muhammad dengan Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk utusan Allah. Kenapa Allah memanggil Toha? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Toha Kak Dinto terdiri dari dua huruf. Terdiri dari To dan Ha. To dan Ha ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dihitung dengan cara hitung Jumalil Kabir, oning, hitungan Jumalil Kabir. Kasala mau nanya main orang kan kadang anak laku sake, lagi. Kiai Kak Dinto anak laku sake Kak Dinto kiai, jabon kiai ujurnya anu tenggi gelu. Tenggi gel nyamana anan tenggi gelu kan itu hitungan Jumalil Kabir. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau dihitung dengan cara hitung Jumalil Kabir, ta itu jumlahnya mana bi bitongi abajadun hawazun hato. Ta itu berapa? 9. Nilai hitungannya itu 9. Kalau ha abajadun ha berapa? 5. 9 tambah 5 berapa? 14. Oleh karena itu kanjeng Nabi ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya, ya badratim min haza kulla kamal, wahai bulan purnama yang mendapatkan seluruh kesempurnaan. Kenapa dipanggil bulan purnama? Karena bulan itu menjadi purnama, tidak menjadi purnama kalau tidak tanggal 14. Hebat enggak? Itu diantaranya. Ini bahasa Al-Quran. Dan ulama ulumul Quran memang mengatakan bahwa diantara ijazul Quran, diantara kemukjizatan Al-Quran ada 3. 1, ijaz lughawi, kemukjizatan pada sisi bahasanya. Yang kedua, i'jaz ilmi, kemukjizatan pada sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian yang ketiga,
i'jaz tasyri'i, kemukjizatan pada sisi pensyariatan hukumnya. Dari segi bahasa saja kita bisa melihat seperti itu. Makanya gebai solawat tangginon. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Loh kan Kanjeng Nabi dipanggil Yasin. Seperti itu. Dan ada banyak rahasia-rahasia yang lain kalau kita mengkaji Al-Quran. Makanya Al-Quran menikah samudra ilmu. Al-Quran Kak Dinto samudra ilmu. Semakin kita dalam menyelam, semakin banyak mendapatkan mutiara-mutiara ilmu. Semakin dalam kita menyelam, semakin banyak mendapatkan ragam hikmah. Sebagaimana orang menyelam ke dalam lautan, dia mendapatkan warna-warni rumput laut dengan bermacam warna-warni ikan dan lain sebagainya. Demikian juga orang yang mendalami Al-Quran akan mendapatkan banyak makna. Paling tidak ulama mengatakan bahwa Al-Quran sedikitnya mengandung 4 makna. Yang pertama makna hakikinya, yang kedua makna majazinya, yang ketiga makna zahirnya, dan yang keempat makna batin. Makna batin itu Al-Quranul Karim sedikitnya. Bahkan ada yang mengatakan 10 makna dari setiap satu huruf di dalam Al-Quran. Hebat tak hebat? Hebat. Ini Al-Quran. Makanya orang ahli Quran Kak Dinto pantes emul jeeki. Karena pantes emul jeeki, maka marilah kita memantaskan diri sebagai orang yang hafal Al-Quran. Karena Al-Quran Kak Dinto ibaratnya adalah samudra ilmu, bukan samudra cinta. Kalau samudra cinta kan lain. Rangga Asof sama Heiko van der Vecken. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu di mana? Saya kalau lihat fotonya Pak Kiai ini, ya, di jalan-jalan itu, kok kayak Rangga Asof sama Heiko van der Vecken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, siapa senyum-senyum? Minggu TV kian loh. Lihat TV Mbak? Nggak boleh ya? Nggak boleh kalau di pondok, nggak usah lah. Handphone nggak usah juga. Sementara fokus kepada belajar. Sebab kenapa? Kalau kita pegang handphone, lihat Facebook saja nggak cukup 1 jam. Lihat WA nggak cukup 1 jam. Grupnya berapa? Berapa grup? Iya kan? Banyak grupnya. Nanti kalau pegang HP 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Habis waktunya. Nah, kalau menghafal Quran pegang HP, burung zedetia hamilatul Quran. Istilahnya kalau Quran itu hamilul Quran. Kalau hadis hafidh. Tapi kadang-kadang dipakai juga hafidhul Quran. Kadang-kadang dipakai hafidhul Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ingat di dalam salah satu kitab kecil namanya Uqudul Lujain. Pernah baca belum? Pernah belajar belum? Belum? Oh belum. Nanti minta Pak Kiai membacanya. Di situ ada seorang wanita salehah yang bernadar tidak akan berbicara kecuali dengan memakai bahasa Al-Qur'an. Cerita enggak ini? Tapi ceritanya panjang. Ntar tak cari dulu di mana ini saya simpen. Ada Abdullah Al-Wasiti.
Biasa orang alim, waliyun min auliyaillah, ketika sedang haji di Arafah dia bertemu dengan seorang wanita. Bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini mulutnya selalu mengeluarkan suara, dan suaranya itu Al-Qur'anul Karim. Dia membaca enggak bisa dibuka. Dia membaca may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus dia membaca seperti itu. Yang maksudnya siapa yang dihidayai oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Al-Wasiti lewat mendengar apa yang diucapkan oleh ibu ini, dia paham, oh ibu ini tersesat. Ibu ini tersesat. Tiba-tiba Abdullah Al-Wasiti ini ingin mendekat. Setelah dekat dia tanya, ayyatuhal mar'ah min aina aqbalti, wahai wanita perempuan, dari mana Anda datang? Ibu dari mana? Apa jawaban dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dia jawab seperti itu. Abdullah Al-Wasiti paham, oh berarti ibu ini dari Mekah mau pulang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Kemudian Abdullah Al-Wasiti tanya lagi, malladzi ja'a bik? Ibu kesini ini perlunya apa? Oleh ibu ini dijawab, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Abdullah Al-Wasiti paham, oh berarti ibu kesini ini mau haji, melaksanakan haji. Tiba-tiba Abdullah Al-Wasiti ini tanya, alaki zaujun? Anda punya suami? Gitu. Jadi yang privasi ditanya. Jawabannya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jasaknya cak maduranya ceknya tanyaan. Ceknya tanya. Jangan tanya-tanya yang kau tidak tahu. Enggak mau jawab. Kemudian oleh Abdullah Al-Wasiti ditawari untuk bisa naik kendaraannya. Atarkabina ba'iri, ibu mau enggak numpak ini untaku? Dia jawab apa di dalam Al-Quran, setiap kebaikan yang kamu lakukan akan diketahui oleh Allah. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Setiap yang dilakukan akan diketahui oleh Allah. Apa ayatnya? Ayo, saya mikir. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam. Hebat. Jangan ngetes kan sekoni. Apa yang kamu lakukan dari kebaikan pasti diketahui Allah. Oh berarti ibu ini mau. Nah, ketika ibu ini mau naik ke unta, itu betisnya kan tersingkap sedikit, naik sedikit. Abdullah Al-Wasiti melihat bahwa jubahnya itu sedikit naik, sehingga Abdullah Al-Wasiti melihat betisnya. Oleh ibu ini disinggung. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Juz berapa yuk? Juz 18. Kata surat apa? An-Nur, bagus. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki supaya dia memejamkan mata. Jangan bos kangkok gitu kira-kira mondeng matura gitu.
Begitulah. Terus sampai ketemu sama anaknya, ditanya punya anak apa enggak? Dia jawab punya anak. Semua dari Al-Qur'anul Karim. Anaknya berapa? Dijawab dari Al-Qur'an. Kemudian tanda-tandanya apa? Wa bin najmi hum yahtadun dan seterusnya. Sampai terakhir si ibu ini meninggal dunia karena sudah kata anaknya, ibu ini sudah tersesat, dicari 3 hari enggak ketemu. Baru setelah itu terakhir ibu minta kepada anak-anaknya ketika ketemu, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jus sip hebat. Arwah mereng hafal Quran. Jadi tak usah maca cerpen, maca cerita Quran bain ya. Bagaimana Nabiullah Yusuf dan Sulaiman itu ceritanya? Ya, sudah tahu belum? Nabi Yusuf itu punya ham, Nabi Siti Zulaikha juga punya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf itu punya keinginan kepada Zulaikha wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, Zulaikha punya keinginan kepada Yusuf, Yusuf juga punya keinginan kepada. Tapi sama enggak keinginan Yusuf sama Zulaikha? Enggak. Apa bedanya? Ayo. Bedanya kata ulama tafsir, kalau hammu Yusuf itu hammut tiba. Apa hammut tiba? Dikatakan oleh Al-Maghrawi dalam tafsirnya bahwa keinginan Yusuf kepada Zulaikha itu hammut tiba. Apa hammut tiba? Keinginan yang bersifat naluri kemanusiaan. Sebagai seorang laki-laki pasti punya ketertarikan kepada perempuan. Kalau tidak punya ketertarikan perlu dipertanyakan. Itu hammut tiba namanya. Beda dengan hammu Zulaikha. Kalau hammu Zulaikha kata Al-Marawi itu hammun nafs. Hammun nafsi, yaitu keinginan yang didorong oleh nafsu. Makanya ngejar-ngejar dia. Ngejar sampai tutup semua pintu, tutup semua jendela, kordennya ditutup, ya kan? Kemudian setelah ditutup semua dia katakan, "Hai talak." Ngerti hai talak artinya apa? Lihat nanti dalam terjemahan. Dia ngajak dia, nggak mau Yusuf, nggak mau, dikejar terus sampai baju belakangnya robek. Bahkan Zulaikha itu mengancam. Apa di dalam Al-Quran ancamannya Zulaikha kepada Yusuf? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas sagirin. Ada? Walaqad rawattuhu, dan sungguh aku sudah merayu dia, menggoda dia. Fasta'sam, tapi dia tetap enggak mau. Hebat, kayak santri Al-Karimiyah. Sudah 1001 rayuan diberikan, tapi tetap enggak mau. Apa enggak mau? Enggak mau. Kalau belum waktunya, kalau udah waktunya mau aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Fasta'sam, dia tetap menjaga diri, dia enggak mau, Yusuf enggak mau. Lalu diancam oleh Zulaikha, wala illam yaf'al ma amruhu, sungguh kalau dia tidak mau mengikuti perintahku, ini ancamannya. La yusjananna, dia akan dipenjara, wala yakuna minas sagirin, dan dia akan menjadi kere. Karena apa? Dia wanita eksekutif. Dia permaisuri raja. Ya kan? Katanya kalau Yusuf enggak mau mengikuti aku, akan ku penjara dan dia akan menjadi orang ngerti kere enggak? Bukan kiri bukan yang itu. Kere itu bahasa Jawa artinya apa?
miskin, melarat. Itu ancamannya. Tapi apa jawaban Yusuf? Jawaban Yusuf gimana? Jawaban Yusuf gimana? Halo? Halo? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani ilai, daripada aku mengikuti kehendak mereka. Loh, enggak mau. Nanti ditelepon cowok, disurati cowok, diajak keluar, jangan mau. Enggak, saya di pesantren aja. Di pesantren di penjara suci saja. Jangan sampai mengikuti apa? Mengikuti pergaulan bebas di luar pesantren. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu diantara yang bisa kita gali, bahwa di dalam Al-Quranul Karim setiap kata, setiap kalimat, setiap huruf bisa kita pelajari dan memiliki hikmah tersendiri. Maka kita akan kaya dengan falsafah hidup dari Al-Quranul Karim. Kita tidak perlu belajar filsafat dari orang lain. Kita pelajari filsafat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajari hidup kepada kita. Itulah yang dinamakan nilai-nilai. Saya ceritakan terus. Ini sudah 50, hampir 1 jam. Dulu Rasulullah pernah mengundang para tentara, mantan purnawirawan tentara Badar. Setelah perang Badar dimenangkan oleh kelompok Islam, Rasulullah mengundang tentara-tentara Badar, lalu dikumpulkan di suatu tempat, diadakan pengajian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat duduk. Semua tentara-tentara Badar pada saat itu duduk. Kemudian setelah semua duduk, ternyata ada sekelompok sahabat yang juga ikut perang Badar baru datang. Ketika baru datang, dia menyampaikan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh sahabat lain yang duduk. Lalu sahabat yang baru datang ini mencari tempat duduk, ternyata sudah tidak ada. Sudah sesak, tempatnya sudah full. Lalu dia berdiri, mereka berdiri, tidak menemukan tempat duduk. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan memberikan isyarat kepada yang duduk agar diberi tempat duduk. Tapi sahabat-sahabat yang sudah duduk enggan memberikan tempat duduk. Enggak mau memberikan, bergeser sedikit saja tidak mau. Akhirnya Rasulullah bersuara, anta gum, anta kum, anta kum. Ayo ban mancing. Ayo berdiri. Kata Rasulullah, maksudnya beri tempat duduk, jangan sampai berdiri temannya. Para sahabat yang lain akhirnya memberikan tempat duduk. Tetapi walaupun memberikan tempat duduk, dilihat wajahnya merengut. Ngerti merengut? Merengut. Ngok mero? Beri jet kendengan kayak ngok mero? Ngok merongo. Rasulullah melihat itu kok enggak enak. Syaqqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak nyaman. Mak ngok merongo reja kancan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, kau turun sampaikan kepada Muhammad. Lalu turun ayat di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Itu asalnya, asbabun nuzulnya seperti itu. Rasulullah memerintahkan supaya memberi tempat, sahabat enggan, mokong. Makanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai jadi santri-santri yang mokong. Kalau kata kiai jangan keluar, jangan sampai keluar. Jangan sampai mokong. Rasulullah kepada sahabat, kum. Ya kadang majid gelem sahabat tapi ngomerongo. Ada enggak santri yang seperti itu? Kemudian diperintahkan oleh kiai atau peraturannya begini, diajak oleh keamanan terus ngomerongo. Beda. Sia tado. Jagain tedung boleh. Jagain tedung boleh. Beda. Sesampai mancing rebu boleh. Itu seperti sahabat Rasulullah itu, jangan sampai. Lalu kalau diperintahkan, idza qila lakum tafassahu fil majalis, lapangkanlah di dalam majlis, maka lapangkanlah. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kita memberikan kelapangan kepada orang lain, walaupun hanya sekedar tempat duduk. Halo? Hai jawabnya. Arwa sedak kelar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, walaupun hanya sekedar tempat duduk, ya, ternyata punya nilai besar. Balasan Allah, yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan menjembarkan kita, akan melapangkan kehidupan kita. Maka kalau kita hidupnya seret, sempit, sumpek, mungkin karena kita tidak banyak memberikan kelapangan kepada orang lain. Mungkin kita seret kepada orang lain. Ini nilai. Makanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arus mengatakan, la ta'taqid annan nasa fatahumul ilmu bal fatahumut taufiq aktsara minal ilm. Jangan kau yakini bahwa orang sekarang itu ketinggalan ilmu pengetahuan. Enggak, orang pintar sekarang banyak, sarjana banyak, hafidz Quran banyak, alim banyak. Tidak ketinggalan dalam persoalan ilmu pengetahuan, kata beliau. Yang ketinggalan apa? Yang ketinggalan adalah pertolongan dari Allah. Ilmunya didapat tapi tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tahu bahwa melawan orang tua itu hukumnya durhaka, haram, tapi tetap saja memusuhi orang. Beda tak beda? Lah itulah. Bukan mereka tidak pinter sarjana, banyak tahu dalam beberapa hal, tapi kehilangan nilai-nilai. Maka yang kita cari selain ilmu pengetahuan adalah taufik, pertolongan dari Allah. Kalian semua bisa hafal Al-Quran semata-mata taufik dari Allah Subhanahu. Hari ini bisa hadir di tempat ini juga karena taufik dari Allah. Kita bisa menjadi orang baik, membimbing peserta didik kita, guru-guru, karena semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betul kata beliau, kita bukan ketinggalan ilmu, tapi ketinggalan pertolongan Allah. Ini yang banyak orang sekarang. Maka saya titipkan untuk wisudawati, jangan sampai kehilangan nilai-nilai. Al-Quran yang kalian emban penuh dengan nilai-nilai. Selami, dalami, dan lakukan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka hidup kalian insya Allah akan menjadi bahagia. Yang terakhir,
Apa yang harus dibawa oleh orang yang ahli ilmu atau hafal Al-Quran? Al-Baghawi di dalam tafsirnya menukil pendapat Imam Malik, mengatakan paling tidak ada 4 yang harus dijaga. Ada berapa, Mbak? 4. Kalian hafal Al-Quran, kalian ahli ilmu, paling tidak ada 4 yang harus dilakukan, yang harus dijaga oleh kalian. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah. Takwa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Rinciannya ada 2. Yang pertama imtithalul awamir, menjalankan perintah Allah. Yang kedua ijtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah. 2 ini tidak bisa dipisah. Kalau ada orang menjalankan perintah saja, dia ahli salat malam, paginya berpuasa terus. Seperti ada wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul, ini ada seorang wanita malamnya tahajud terus, paginya puasa terus. Lalu kenapa? Tapi kalau berbicara sering menyakiti orang lain, Rasul mengatakan dia bukan wanita salihah. Kun ngelakuin perintah meloloh tapi tak ajauin larangan. Sebaliknya, orang menjauhi larangan saja, mencuri tidak, mengambil hak orang lain tidak, memaki-maki orang tidak, bermusuhan tidak, bagus hatinya, tapi enggak salat. Bulan Ramadan juga enggak puasa, kaya tapi enggak mengeluarkan zakat, sama saja. Maka dua-duanya ini enggak boleh dipisah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya kalau dikumpulkan dalam suatu kalimat, kalimatnya adalah kalimat taat. Taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu taat. Makanya kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh yang kita lakukan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar taat, maka kita tidak punya nilai. Apa yang kita lakukan, sesibuk apapun, tidak punya nilai di sisi Allah. Makanya Asy-Sya'rawi mengatakan dalam tafsirnya, hunaka farqun bainad dukhuli fil hukmi bit ta'ah wa bainad dukhuli fil hukmi bi ghairi ta'ah. Di situ ada perbedaan antara orang yang melakukan sesuatu itu dengan didasari taat, mengikuti Al-Quran atau mengikuti Rasulullah. Beda dengan orang melakukan sesuatu tidak didasari dengan kedua-duanya itu. Saya sering mencontohkan, kalau kita pakai mobilnya mewah, harganya 1M atau 3M, 5.550. 3M, mobilnya mahal, tetapi tidak diniati taat, tidak diniati ibadah, maka memakai sesuatu yang mahal itu tidak punya nilai di sisi Allah. Pakai cincin harganya 1 miliar, enggak niat ittiba Rasul, tidak punya nilai. Apa yang kita lakukan tidak punya nilai di sisi Allah. Tetapi besi sekalipun dipakai cincin tapi niat ittiba Rasul, disitulah punya nilai ibadah. Pakai mobil sejelek apapun, apalagi mobilnya bagus, diniati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Asy-Sya'rawi, hunaka farqun bainad dukhuli fil hukmi bit ta'ah wa bainad dukhuli fil hukmi bi ghairi ta'ah. Maka takwa Allah jaga. Yang kedua adalah at-tawadu bainahu wa bainal khalqi. Pegang oleh kalian adab asor, rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati. Tidak boleh sombong, karena orang sombong itu sulit untuk bisa mendapat derajat yang tinggi. Orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi adalah orang yang tawadu. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Orang-orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan ilmu, orang yang tawadu. Sebab ulama mengatakan
Al-ilmu kasail, ilmu ibaratnya seperti air bah. Karakter air bah akan mengalir menuju dataran yang lebih rendah. Tidak ada air itu mengalir ke dataran yang tinggi, mesti ke yang lebih rendah. Begitu juga ilmu, kata ulama. Maka ilmu itu akan mengalir kepada orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong, sombong karena nikmat Allah, bukan punya dia sendiri, kekayaannya punya Allah, ilmunya punya Allah, segala sesuatunya punya Allah, bahkan dirinya punya Allah. Yang seandainya dicabut oleh Allah habis, kepandaian dicabut oleh Allah misalnya dengan cara kecelakaan, jatuh kepalanya terbentur aspal, kemudian gegar otak, semua menjadi hilang, hafalannya hilang, ilmunya hilang, bahkan nama anaknya sendiri dia lupa. Betul tidak? Itu kalau sudah mau dicabut oleh Allah. Makanya tidak boleh man takabbara wada'ahul wada'ahullah. At-tawadhu bainahu wa bainallah. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran atau ahli ilmu paling tidak memiliki sikap apa? Az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Yaitu zuhud antara dirinya dengan dunia. Jangan sampai terpengaruh oleh gemerlap kehidupan dunia. Tetapi bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh punya apa-apa. Itu zuhud. Laisa zuhdu alla tamlika syai'an, innamaz zuhdu alla yamlikaka syai'un. Zuhud bukan berarti engkau tidak boleh punya apa-apa, bukan. Yang dinamakan zuhud, engkau tidak boleh dipunyai, dimiliki dan dikuasai oleh apapun. Karena hidupmu harus selalu berhubungan dengan Allah. Jangan sampai lalai hubunganmu dengan Allah gara-gara gemerlap dunia. Oleh karena itu semua yang mengitari kita ajak menuju kepada Allah. Itu diingat. Untuk yang ketiga, az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Kemudian yang terakhir, al-mujahadatu bainahu wa baina nafsih. Harus punya komitmen untuk berjuang antara dirinya dengan nafsunya. Berjuang melawan hawa nafsu. Karena nafsu ini adalah musuh yang tidak terlihat. Lebih gampang mun musuh tangaleh. Nggih. Mun musuh tangaleh nyaman cocokna, nyaman pokolna, nyaman tendanganna panika. Karena tangaleh kelihatan. Lah nafsu ini musuh yang tidak kelihatan dan ada dalam diri kita. Kata Imam Ghazali, sulit untuk dilawan. Kenapa? Karena biasanya musuh yang di dalam rumah kita sendiri itu justru yang sulit diperangi. Yang di dalam sendiri, pencuri yang di dalam sendiri, dia tahu tempat dompetnya di mana, tempatnya emasnya di mana. Dia tahu karena di dalam rumah sendiri. Sulit. Ini nafsu. Dan gak kelihatan lagi. Makanya kalian semua tadi sudah dibaiat, terutama yang sudah hafidh Al-Quranul Karim. Mari kita belajar bersama-sama untuk terus mujahadah, untuk terus berperang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga selalu memenangkan di dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan bisa melakukan paling tidak 4 hal tadi. Diingat, yang pertama apa? At-taqwa bainahu wa bainal Allah. Yang kedua, at-tawadhu bainahu wa bainal khalqi. Yang ketiga, az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Yang keempat, al-mujahadah bainahu wa baina nafsihi. Bapak dan Ibu sekalian, para kiai, para asatidz dan ustadzat, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Asal saya ngomong saja, enggak runtut, enggak apa-apa, karena saya tidak menyiapkan secara runtut, sistematis gitu ya. Tapi mudah-mudahan
bisa dipahami dan menjadi bahan pemikiran kita, utamanya bagi anak-anak yang baru saja menghafal Al-Quran dan sudah hafid Al-Quran. Yang paling terakhir pesan saya, tidak ada yang paling bisa untuk dijadikan cara menjaga hafalan kecuali takror. Diingat itu ya. Tidak ada yang paling bisa dilakukan untuk menjaga hafalan kecuali takror. Apa takror? Mengulang terus, membaca terus, menghatamkan terus Al-Quranul Karim. Selain juga menjaga diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.